Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Nabil Sajiun Nurneza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, aku membuat video dalam rangka penugasan mata kuliah CAD dan CAM atau disebutnya CAD/CAM. Dan apa sih CAD CAM itu? Untuk kepanjangan dari CAD sendiri yaitu Computer Aided Design, di mana kita dapat membuat desain secara digital. Dan juga CAM sendiri yaitu kepanjangannya Computer Aided Manufacturing. Jadi kita dapat membuat suatu gambar manufaktur lewat digital. Nah, di sini untuk menunjang gambar yang ingin kita buat atau yang ingin kita bikin, pastinya butuh suatu software atau suatu aplikasi yang akan kita gunakan untuk menggambar gambar teknik yang akan kita buat. Nah, di sini aku sudah mendownload 3 software bernama SolidWorks. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui juga mungkin di ranah uh, jurusan teknik sendiri yang terutama di dalam mata kuliahnya terdapat gambar teknik, SolidWorks ini sudah sangat terkenal lah di kalangan mahasiswa-mahasiswa teknik. Nah, di SolidWorks ini merupakan salah satu software yang paling penting dalam kita untuk menggunakan menggambar CAD atau Computer Aided Design. Nah, di sini udah aku download ketiga software SolidWorks-nya. Di sini ada part yang pertama, lalu ada part yang kedua, dan ada yang part ketiga. Di sini dalam proses download, nanti setelah download langsung saja kita ekstrak di laptop ini, lalu kita bisa install dan kita bisa pakai software SolidWorks-nya. Jadi untuk menunggu videonya bisa aku skip dulu sampai ketiga software SolidWorks ini selesai. Oke, di sini aku udah selesai install aplikasi SolidWorks-nya. Di sini langsung aja kita login. Nah, kalau misalkan udah selesai kita login, langsung saja kita akan dimunculkan pop-up seperti ini. Ini pop-up dasar dari sistem SolidWorks-nya. Langsung aja kita pilih part. Di sini kita akan menggambar gambar teknik dua dimensi. Di sini kita pilih part, kita klik, langsung akan muncul seperti ini. Nah, untuk memulainya, di sini ada beberapa sistem atau tools yang akan kita gunakan di pojok kiri atas. Di sini aku nggak bakal ngebahas dengan rinci. Di sini aku langsung mempraktekkan aja bagaimana cara kita membuat gambar teknik dalam penugasan CAD/CAM ini sesuai dengan modul yang udah dikasih. Di sini aku langsung menggambar um, yang ada di modul di gambar yang pertama. Di sini kita pakai line. Di sini line itu terdapat tiga jenis. Yang pertama ada line biasa atau garis biasa, lalu ada center line, dan juga ada midpoint line. Di sini kita pakai yang line biasa. Sorry, di sini kita pakai yang midpoint line. Untuk itu kita pakai yang front plane terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita pakai midpoint line-nya, langsung kita tarik garis. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, kalau udah, langsung saja. Ini aku gambar sesuai dengan modul yang dikasih ya. Modul yang dikasih sama dosen aku. Di sini kita gambar sesuai modulnya. Ditarik garis lagi. Sorry, sebentar. Ini kita pakai yang lain biasa. Oke, udah. Lalu kita pakai yang ini.
Lalu untuk mengatur ukurannya, panjangnya, nah seberapanya itu sesuai dengan modul. Di sini yang garis panjang sebelah kiri ini panjangnya itu 135 mm. Ini kita klik aja Smart Dimension di pojok kiri atas, langsung kita tarik garis seperti ini. Habis itu kita ganti ukurannya menjadi 135. Klik OK. Nah, kalau udah langsung aja kita lanjut ke gambar-gambar berikutnya. Ini Smart Dimensionnya kita matiin dulu, kita masuk ke line lagi, habis itu kita pakai tarik garis line biasanya lagi. Ini kita bikin kerangkanya dulu sesuai dengan modul yang ada di gambar 1. Oke, kalau misalkan udah, line-nya kita matiin. Habis itu kita pakai Smart Dimensionnya lagi. Ini kita tarik, ini panjangnya adalah 30. Oke, udah. Yang ini juga kita samain, panjangnya 30. Kita klik OK. Oke, untuk seterusnya itu kita bikin garis lagi, Smart Dimensionnya kita matiin. Habis itu kita pakai yang ini. Selanjutnya kita tarik garis lagi. Di sini, oh, kita tarik garis lagi ini juga. Oh, selanjutnya kita tarik garis lagi ini sampai dia nyatu. Nah, kalau misalkan udah kebuat kerangkanya, langsung aja kita mainin Smart Dimensionnya. Smart Dimensionnya yang tadi aku udah kasih tahu, ini untuk mengukur panjang dari masing-masing sisi yang udah aku buat di sini. Di sini langsung aja untuk panjang, sebentar. Untuk panjang yang ini, untuk panjangnya yang ini yaitu 25 mm. Klik OK. Habis itu untuk panjang yang bawah juga 25 mm. Oke, itu udah otomatis 25 cm 25 mm. Klik OK. Habis itu kita pakai Smart Dimension lagi. Yang ini panjangnya yaitu 55 mm. Klik OK. Kalau misalkan udah, belum. Yang belum adalah yang sisi ini. Sisi ini itu panjangnya 40. Udah. Habis itu yang ini juga panjangnya 40. Ini oke, ini udah otomatis benar. Sebentar. Ini terlalu panjang biar kelihatan rapi. Nah, ini udah otomatis benar dikarenakan ini udah sesuai dengan modul yaitu panjang sisi kiri eh, garis yaitu 135 mm, untuk yang sisi atas dan sisi bawahnya yaitu 30 mm, lalu sisi yang ini dan yang bawahnya juga sama 25 mm, lalu yang sisi ini ada 40 mm, tadi udah aku cek itu dua-duanya sama 40 mm. Lalu yang sisi ini yang terakhir, yaitu panjangnya 55 mm. Ini untuk gambar pertama yang ada di modul CAD-CAM. Untuk gambar 2, 3, 4, dan seterusnya bakal aku kerjain juga, tapi dalam bentuk videonya aku potong-potong. Jadi ini aku stop dulu videonya. Oke, di sini langsung aja aku bakal bikin gambar yang kedua. Di sini kita pakai yang midpoint line. Kita pilih front plane.
Habis itu langsung aja kita bikin garis tengahnya. Set. Lalu kita pilih line yang biasa. Oke, kalau misalkan udah, langsung kita geser ke sini dan geser ke sini. Oke, sebelum itu kita pakai Smart Dimension untuk mengatur ukuran dari masing-masing garis sisi yang udah aku buat. Untuk di sini kita pakai 80 mm. Habis itu yang sebelah kiri kanan garis sisinya itu adalah 10 mm. Oke, di sini juga kita pastikan dia itu ukurannya 10 mm. Sip, udah. Dan yang ini itu panjangnya sebentar. Oke, sebentar nih kita atur dulu. Tuh. Nah, deh. Yang ini kita pakai line lagi untuk mengatur sisi panjangnya. Panjang ke bawah sesuai gambar yang ada di modul. Pastikan ini garisnya itu lurus, guys. Oke, udah, line-nya kita matiin. Langsung aja kita ukur lagi pakai Smart Dimension. Untuk sisi ini itu panjangnya 23. Dan sisi yang ini itu panjangnya juga 23. Set. Smart Dimension. Ini panjangnya 23. Nah, kalau misalkan udah, sebentar. Nah, ini kan enak. Kalau misalkan udah kita atur panjang yang sisi ini, dua sisi ini, itu dengan menggunakan Smart Dimension juga. Ini itu panjangnya 48 mm. Sorry, 48. Dan yang sisi kanannya juga 48. Oke, udah. Langsung saja kita bikin lengkungan yang ada di modul itu. Kita bikin lengkungan untuk menyambungkan dua garis ini. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hmm, tangan arch. Ya sorry, 3 poin arch. Nah, di sini langsung aja kita bikin lengkungannya seperti ini. Habis itu kita tarik garis ke bawah. Nah, kalau misalkan udah pas jajar seperti ini, langsung gambarnya seperti ini. Untuk selanjutnya, seperti gambar yang ada di modul, kita itu
Menentukan radiusnya. Untuk radiusnya itu adalah 17, radius dari lengkungan ini. Kita pilih pakai Smart Dimension lagi. Habis itu kita tarik garis ke sini. Sorry, pakai yang ini. Nah, radiusnya udah otomatis 17, guys. Oke. Langsung kita bikin lingkaran di tengah-tengah tanda plus yang ada di sini. Oke, circle. Langsung aja kita bikin garis lingkarannya. Lalu kita atur, sorry, kita matiin dulu. Untuk diameter dari lingkarannya sendiri yaitu 13 mm. Nah, di sini kita langsung ukur aja. Panjangnya yaitu 13. Oke. Nah, kalau misalkan udah, tinggal bagian yang terakhir, yaitu kita bikin kotak di yang membentuk atau menutupi dari lingkaran ini. Misalnya kita pakai midpoint line aja deh. Midpoint line di sini. Terus habis itu kita tarik garis untuk panjang dari garisnya. Oke, kalau misalkan udah, kita tentuin dulu untuk panjang garisnya yaitu 18 mm. 18. Klik OK. Sebelum itu kita pastiin untuk line-nya itu dia pas di tengah, guys. Sebentar. Ini untuk garisnya itu nggak di tengah. Coba aku hapus dulu garisnya. Oke, kita ulang. Kita mungkin pakai line yang ada di sini. Habis itu kita tarik garis. Oke, udah. Lalu ini kita tarik garis lagi. Ini aku bikin 2 garis dulu. Karena apa? Biar dia... Sebentar. Saya. Kita pakai line lagi. Sorry guys, agak lama. Ini panjangnya kita kasih 12. Yang ini juga panjangnya coba kita kasih 12. Oke, kalau misalkan udah, langsung kita pakai line-nya lagi. Kita sampai dia nyambung. Oke. Oke, kalau misalkan udah, untuk panjang dari kedua sisi ini, itu kita pakai Smart Dimension. Untuk panjang dari kotaknya sendiri yaitu 24. Yang ini
Ini juga sisinya 24. Oke, udah. Nah, tugas kita sekarang adalah tinggal menyambungkan dua line ini. Caranya gimana? Ini kita hapus terlebih dahulu, guys. Ini kita hapus. Habis itu kita sambungin pakai satu line garis ini aja. Nah, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension untuk mengatur garis yang ada di sini, yaitu panjangnya 18. Oke, mungkin itu gambar dari aku. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya sesuai modul yang dikasih dosen CAD-CAM aku, di mana terdapat beberapa garis di sini, beberapa garis panjang sebesar 80 mm, lalu ada garis sampingnya, yaitu masing-masing 10 mm, lalu ada garis bawahnya sebesar 23 dan juga 23, lalu ada garis menurun ke bawah dengan panjang yaitu 48 mm, lalu ada garis lengkung dengan radiusnya yaitu 17 derajat, lalu ada lingkaran di tengah dengan diameter 13, lalu kita bikin kotak persegi panjang seperti ini untuk menutupi lingkaran yang ada di dalam ini dengan lebarnya yaitu 24 dan dengan panjangnya yaitu 24 dan lebarnya yaitu 18 mm. Mungkin itu sekian demonstrasi untuk gambar uh, yang kedua dari aku. Selanjutnya aku bakal demonstrasiin bagaimana caranya menggambar bagian yang ketiga. Untuk itu aku stop dulu videonya. Oke, di sini aku udah buat untuk gambar yang ketiga. Di sini aku nggak ngejelasin proses tahapan-tahapannya karena aku jujur nih gambarnya agak sulit menurut aku. Aku berjam-jam untuk kerjain ini, jadi aku nggak ngetik video sambil ngerjain ini. Tapi nggak apa-apa, di sini aku bakal jelasin step by stepnya. Meskipun langsung gambarnya jadi seperti ini. Di sini mulai dari kita menggunakan line atau kita menggunakan yang midpoint line di sini untuk garis bawahnya. Lalu kita juga menggunakan line di sisi kiri dan juga menggunakan line di sisi kanan. Lalu untuk garis lengkung di sini, dua garis lengkung di sini itu kita menggunakan yang namanya tools sketch fillet yang ini yang aku kasih kursor di sini. Nah, lalu kalau misalkan udah, kita untuk membuat setelah setengah lingkaran di sini, kita menggunakan tangen arch di sini. Lalu kita juga menggunakan garis, lalu garis juga seperti ini. Lalu kita juga menggunakan tangen arch lagi untuk membuat setengah lingkaran di sini. Lalu kita membuat garis lagi dan untuk um, lengkungan di sini tadi yang aku bilang kita pakai sketch fillet yang di sini. Lalu seperti biasa, seperti yang di sisi kiri ini, aku menggunakan tangen arch dan juga bisa juga menggunakan mirror entities. Jadi kalian bisa membuat bagian sebelah kirinya terlebih dahulu, terus habis itu kalian menggunakan mirror entities. Kalian bisa pilih bagian-bagian mana aja yang pengen kalian duplicate, lalu langsung kalian tahu nih muncul di bagian kanannya yang kalian duplikat. Jadi untuk ukurannya bagian kanan maupun bagian sisi kiri dari garis tengah ini itu sama panjangnya. Lalu di sini sesuai dengan modul kita membentuk suatu lingkaran, ada dua lingkaran, lingkaran luar yaitu 24 derajat dan diameternya 24 dan juga untuk
diameter lingkaran yang di dalam yaitu 13. Nah, di sini juga sama, mmm, dengan menggunakan 4 buah lingkaran atau 4 busur lingkaran, di mana lingkaran yang terluarnya yaitu diameternya 40, yang kedua yaitu 30, yang ketiga yaitu 23, dan yang paling dalam atau yang terakhir yaitu 12. Nah, untuk di sini juga kita menggunakan 2 buah lingkaran dengan lingkarannya yaitu ukuran paling luar yaitu 18 dan yang dalamnya yaitu 11. Nah, aku sedikit problem di bagian yang kanan bawah ini, yang bentuknya itu plus. Kalau dilihat itu bentuknya plus. Itu aku kesulitannya di mana, yaitu ini kan masih, ada gambar, apa, garis-garis biru nih. Garis-garis biru ini menandakan bahwa dia itu masih underdefined, belum sepenuhnya, eee, fix gitu. Kalau misalkan biru-biru ini, itu tandanya gambar kita atau garis-garis yang kita bikin nih masih bisa bergeser, masih bisa dipindahkan gitu, masih belum fix. Nah, di sini jujur aku kesulitan banget di sini, aku di sini menggunakan, yang namanya tools di sini yaitu straight slot. Jadi aku membuat, 2 bentukan pil seperti ini, yang pil yang pertama yaitu yang horizontal, lalu yang vertikal di sini. Lalu aku potong di setiap, eee sudut-sudut garisnya. Tetapi, setelah aku melakukan itu, hasilnya masih tetap underdefined. Di sini jujur aku melakukan 2 eksperimen. Yang eksperimen pertama yang aku, jelaskan tadi dengan menggunakan straight slot. Lalu, untuk yang kedua yaitu aku manual menggunakan, eee, jadi aku membuat, lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran terdapat 3 lingkaran di sini, satu, 2, dan 3. Lalu aku membuat rectangle. Rectangle itu, persegi, garis persegi di sini, dengan menggunakan center rectangle di sini. Udah aku buat dan hasilnya itu full define. Nah, untuk membuat, bentukan kotak dengan di dalamnya ada 3 buah lingkaran untuk menjadi tanda plus, yang mirip dengan modul, itu, jujur, tidak bisa. Aku udah coba-coba caranya dengan menggunakan trim entities di sini, dengan memotong bagian-bagian supaya mendekati, bentukan plus sesuai dengan yang ada di modul, tetapi hasilnya tetap sama aja. Nanti setelah aku, menggunakan trim entities, itu garis-garis yang ada di sini menjadi warna biru dan akhirnya menjadi underdefined. Jadi aku udah melakukan 2 percobaan di sini, yang satu dengan menggunakan straight slot dan yang satu lagi menggunakan rectangle dan juga lingkaran, dan manual dengan menggunakan trim. Ujung-ujungnya tetap sama aja, hasilnya tetap underdefined. Jadi untuk keputusan aku di sini, untuk bagian kanan bawah tetap aku, kerjakan atau sisakan, yaitu bagian corner rectangle-nya aja di bagian sisi luar, dan bagian sisi dalamnya itu dengan gambar 3 buah lingkaran, begitu. Mungkin untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan atau menjelaskan gambar yang keempat yang sesuai dengan di modul. Oke, di sini kita lanjut ke file baru untuk mendemonstrasikan gambar yang keempat. Langsung saja kita pilih line di sini. Tapi sebelum itu kita pilih dulu front plane untuk sketsa yang ingin kita buat. Lalu kita pilih yang midpoint line. Oke, panjangnya seperti ini, pastikan dia garisnya lurus. Oke, kalau misalkan udah, kita ganti line-nya menjadi line biasa, lalu kita tarik garis ke kanan, guys. Wait, sebentar. Nah, kita tarik garis ke kanan.
Ya, panjangnya kurang lebih seperti ini, di angka 100 saja. Lalu untuk bawahnya, sebentar guys. Nah, untuk bawahnya kita kasih panjang yang agak lebih panjang dibanding atasnya. Oke, kalau misalkan udah, sebentar. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja kita kasih eh kita kasih atasnya yang bagian sini yaitu garis lagi kurang lebih 12. Nah, kalau misalkan udah langsung aja kita tarik garis dari sini ke sini guys. Kita sambungkan dia set. Nah, kalau misalkan udah kita matiin dulu line-nya. Kita nah, kita perbesar. Untuk selanjutnya ini kan bagian outside-nya dulu guys. Untuk bagian outside-nya ini kita bikin sesuai panjang yang ada di modul guys. Untuk itu kita pakai Smart Dimension, kita pilih ini. Untuk ini panjangnya yaitu 150. Kita klik OK. Lalu untuk panjang yang di bagian kiri itu panjangnya 80. 80, klik OK. Lalu untuk bagian atasnya itu total panjangnya adalah, sebentar guys. Untuk total panjangnya yaitu 83 ditambah 12, yaitu 83 ditambah 12 yaitu 95. 95. Klik OK. Nah, untuk panjang yang ini kita nggak perlu. Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan udah mungkin masih ada problem, masih ada warna biru di sini, tapi nggak apa-apa, kita biarin dulu. Mungkin kita langsung gambar bagian kotak yang ada di dalamnya, guys. Di sini, sebentar. Di sini itu kita menggunakan line biasa. Lalu kita pastikan, sebentar. Oh, sorry. Untuk Smart Dimension di sini kita juga pakai untuk di sini yang besarnya itu 12 guys. Hampir aja lupa. Klik OK. Nah, kalau gini kan udah fully defined. Karena bagian outside-nya udah fully defined, langsung saja kita bikin line baru lagi di sini untuk mengisi kotak yang ada di dalamnya guys. Di sini kita kasih garis ke kanan dengan panjangnya yaitu 83. Oke, kurang lebih 83 di sini. Kita ganti ukurannya jadi 83. Enter. Nah, kalau udah, langsung kita tarik garis lagi dari sini ke atas ini, guys. Set. Oke. Kalau misalkan udah, kita matiin line-nya. Habis itu kita pastikan. Nah, untuk pastikan ini bagaimana? Sebentar. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, yang kita butuh adalah Smart Dimension dari sini ke titik ini, guys. Nah, ini adalah panjangnya 83, sudah benar. Oke, ini udah benar, nggak perlu diganti. Lalu kita butuh Smart Dimension dari sini ke titik ini. Ini panjangnya 12. Dan ini juga udah benar.
Oke, karena sama-sama udah benar. Sekarang kita bikin bagian yang kanannya, yaitu bentuk segitiga miring yang ada di sekitar sini. Yang ada di sekitar sini. Set, 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 set. Nah, untuk itu kita pakai line lagi, smart dimensionnya kita matiin. Pakai line lagi, kita pilih ini. Habis itu kita tarik garis. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, pastikan dia sama. Lalu kita tarik garis lagi. Oke. Kalau misalkan udah lah ini kita matiin. Dan set. Oke. Nah, ini kan bagian outside-nya udah. Bagian dalamnya nih udah. Kita bentuk persegi di sebelah sini. Dan kita bentuk bagian segitiga di sebelah kanannya. Nah, untuk bagian dalam-dalamnya ada yang berbentuk dua pil di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dan di tengah-tengahnya itu terdapat gambar bulat. Lalu di sini juga terdapat bentuk pil juga di sini. Bentukannya seperti entah itu disebutnya pil atau guling. Terserah kalian mau bilangnya apa, tapi itu bakal membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini videonya aku skip dulu. Oke, ini selanjutnya yang tadi aku lanjutkan. Kalau tadi itu masih kerangkanya aja, di sini dalam-dalamnya udah aku isi. Jadi di sini aku jelasin secara singkat aja ya, apalagi ini juga sesuai dengan modul, di mana ada dua gambar atau dua bentuk. Bentuknya itu mirip seperti guling, eh, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Untuk panjang-panjangnya sudah sama, yaitu untuk panjang ini 80, yaitu terus ini panjang dari pilnya sendiri yaitu 34, dan juga untuk panjang dari sisi ini dan juga dengan sisi ini itu 68 sudah benar, sudah sesuai dengan di modul. Lalu untuk panjang ini juga sesuai yaitu 17, dan untuk panjang ini dengan panjang ini em, sebentar, salah. Untuk panjang titik ini dengan titik, aduh salah lagi. Sebentar, smart dimensionnya kita matiin. Habis itu nyalain lagi. Untuk panjang titik ini dengan panjang titik ini yaitu benar 12. Habis itu em, kita langsung masuk ke panjang-panjang dari masing-masing pilnya sendiri, yaitu untuk panjang dari titik tengah pil atau gulingnya dengan titik ini itu 17,5. Lalu untuk panjang bulatan atau lingkaran yang di tengah ini dengan garis yang ada di sini yaitu 41,50 itu sudah sesuai juga. Lalu untuk panjang titik ini dengan panjang garis yang aku buat untuk garis pembantu sebagai lingkaran pusat di tengah, yaitu panjangnya 24, dan panjang titik ini dengan panjang titik ini 83, sama sesuai dengan di modul, dan panjang titik ini dengan panjang titik ini yaitu 12, sesuai dengan yang ada di modul. Untuk panjang dari keseluruhan atau lebar dari keseluruhan sendiri yaitu 150. Sudah benar, sudah sesuai yang ada di modul. Nah, kita masuk ke bagian segitiga yang ada di sini. Untuk bagian yang segitiga di sini itu untuk lebarnya 20,85 sudah sesuai dengan di modul. Untuk lebar dari titik ini dengan garis yang di bawah segitiga yaitu 25,78 itu sudah benar. Lalu titik ini dengan titik ini itu 20 itu juga sudah benar. Sudah sesuai dengan yang ada di modul. Lalu apa lagi ya? Lalu untuk uh, smart dimension lagi, untuk ini dengan, oh bisa ya?
Untuk titik ini dengan titik ini itu panjangnya adalah 51,03 derajat. Oke, ini cancel aja. Oke, kalau tadi panjangnya itu 50,9, itu mendekati dengan angka 51,03 yang ada di dalam modul. Itu kurang lebih penjelasan dari aku. Mungkin di sini terdapat, uh, bentar, sebentar. Ini garis bantunya coba aku delete terlebih dahulu. Nah, udah aku delete. Mungkin itu kenapa masih ada biru-biru di sini, itu tandanya kan masih belum fully defined. Artinya masih ada underdefined di sini. Itu kenapa aku sendiri nggak tahu itu kenapa. Aku dari tadi udah muter-muter permasalahin yang biru-biru ini dan masih underdefined di sini. Kenapa? Masalahnya di mana? Aku sendiri masih belum tahu. Mungkin untuk penyesuaian dengan yang ada di modul itu kurang lebih sudah sama persis, mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi hanya sedikit saja gitu. Kayak misalkan dari titik ini tadi yang aku tandain orange dengan titik yang ada di sini kan tadi totalnya yaitu 50,93 derajat. Sedangkan yang ada di modul itu 51,03 derajat. Jadi itu hanya perbandingan tipis saja yang mungkin memang mengaruhi tanda-tanda biru yang ada di sini. Dan juga tanda-tanda biru di sini mungkin aku tidak terlalu mengetahui kenapa dan permasalahannya di mana. Jadi untuk overall dan mostly ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Em, untuk itu aku bakal lanjut untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan di gambar yang kelima. Oke, untuk selanjutnya ini gambar 5 yang udah aku buat. Sorry sebelumnya, ini aku nggak ngasih tahu tata caranya, tapi kurang lebih seperti ini. Paling aku bakal bisa jelasin step by stepnya. Disclaimer dulu, kenapa aku nggak nampilin demonstrasinya? Karena di sini sendiri untuk gambar ini aku ngerjainnya 1,5 jam. Jadi karena takut kelamaan videonya, jadi langsung aja aku ngerjain tanpa di record video. Jadi kalau misalkan udah selesai gambarnya, aku langsung apa namanya? Langsung ngejelasin. Di sini coba aku zoom terlebih dahulu. Nah, seperti biasa di sini aku sorry sebentar. Di sini oke, sebentar. Oke. Nah, di sini udah dimulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Di sini aku pakai midpoint line, lalu ke sisi kiri, ke sisi kanan sebesar 10 mm, lalu ke atas lagi sebesar 40 mm. Jadi total dari titik ini, titik yang paling atas ke titik yang paling bawah, kiri bawah itu panjangnya adalah 160 mm. Dengan titik ini sampai dengan titik ini yaitu panjangnya 40 mm. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu untuk panjang titik ini lebarnya sampai titik ini yaitu 30 mm. Selanjutnya sesuai yang di modul, langsung kita turun ke bawah ke sini, lalu kita pakai lengkungan di sini. Nah, untuk lengkungannya kita seperti yang aku bilang tadi pakai yang tangan arch di sini. Nah, untuk radius dari tangan arch-nya sendiri atau lengkungannya sendiri yaitu 15, dan untuk radius dari lengkungan yang ada di sini nih yang tanda oranye ini yaitu radiusnya 10. Untuk selanjutnya
Kita butuh lengkungan lagi di sini yang aku tandain warna oranye. Itu seharusnya di modul adalah radiusnya 10, tetapi di sini karena aku udah coba-coba tetap nggak bisa, jadi aku pakai radiusnya itu 9, yang mendekati dengan angka radius 10. Lalu di sini kita turun, dan di sini terdapat radius lagi. Lengkungan di sini yang aku tandain warna oranye ini yaitu radiusnya 5 sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk yang ini juga lengkungan ini yang aku tandain warna orange itu radiusnya 3 sesuai yang ada di modul. Nah, terus lanjut ke sini, turun ke bawah untuk besar jarak dari ini dengan garis kiri ini adalah 30. Nah, untuk besar jarak dari ini dengan garis yang kiri ini adalah 20 sesuai dengan di modul. Cuman di sini aku nggak tampilkan, tapi kalian bisa lihat sendiri ini ya panjangnya adalah 20. Oke, oke. Untuk selanjutnya garis ke bawah dan langsung kita kasih lengkung atau setengah garis lingkaran dengan menggunakan tangan arch, dan radius dari setengah lingkaran ini yaitu 20. Nah, untuk panjang-panjang dari masing-masing garis sendiri, yaitu untuk dari R5 ke titik ini yaitu 90. Nah, untuk dari titik R10 di sini atau R9 di sini, kita pakai Smart Dimension. Dan juga titik ini adalah 101. Sedangkan kalau di modul kan 100. Ya kurang lebih mendekati dengan yang ada di modul. Karena dari tadi udah benar-benar aku coba, itu benar-benar nggak bisa di angka 100. Oke, itu untuk perbandingannya atau penjelasannya. Lalu untuk panjang dari titik tengah di sini yang aku tandain warna orange ini, dan juga titik paling bawah ini, sorry, maksudnya titik ini yang aku tandain orange, lalu titik ini, wait, oke. Ini aku nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini, tapi tadi udah aku cek, coba sebentar, Smart Dimension, coba titik ini, dan titik ini. Nah, panjangnya yaitu 125. Sudah sesuai dengan yang ada di modul. Dan juga untuk panjang yang lebar bawahnya sendiri 40 sesuai yang di modul. Dan untuk radius dari setengah lingkaran ini itu radiusnya 20 sesuai yang ada di modul. Dan untuk gambar yang kelima ini sudah fully defined, artinya sudah fix semua garis-garisnya atau bidang-bidangnya, tidak ada garis-garis atau bidang yang berwarna biru, itu tandanya sudah fully defined, yang artinya sudah tidak bisa bergeser atau sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Mungkin itu sekian penjelasan dari aku terkait dengan penugasan mata kuliah CAD/CAM, um, mulai dari penugasan menggambar sesuai dengan modul, di mana modul itu ada di mana modul satu sendiri dalam praktikum CAD/CAM ini terdapat 5 gambar. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, mulai dari yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan juga gambar kelima. Kurang lebihnya mohon maaf, di sini saya masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.